Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sri Wahyuni Ginting MPD. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Swasta Adiaksa Medan. Sebagai guru agama, saya sering mendengar berbagai anggapan bahwa pendidikan agama adalah hal yang sangat membosankan. Peserta didik dan juga orang tua sudah terdoktrin bahwa pendidikan agama hanya menerapkan metode ceramah saja, sehingga siswa menjadi kurang semangat dalam belajar agama. Pada zaman ini dapat kita lihat, banyak terjadi kemerosotan akhlak kepada siswa-siswi kita. Tentunya hal ini menjadi tugas berat untuk guru pendidikan agama Islam. Bagaimana bisa menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan dan juga yang aktif, yang membuat peserta didik dapat bersemangat dalam belajar agama Islam. Padahal sejatinya, belajar agama dalam kurikulum merdeka adalah hal yang sangat penting, baik dalam konteks pengembangan karakter dan penanaman nilai-nilai moral, maupun dalam membangun masyarakat yang beradab dan juga toleran. Beberapa alasan mengapa pembelajaran agama sangat penting dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, pendidikan agama mendukung pembentukan karakter siswa yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan juga spiritual. Yang kedua, mendorong toleransi dan keharmonisan sosial. Yang ketiga, pengembangan spiritual dan juga emosional siswa. Mengingat akan pentingnya sikap spiritual dalam diri siswa, maka guru agama Islam harus menerapkan berbagai model pembelajaran yang aktif, kreatif, dan tentunya menyenangkan bagi siswa. Seperti halnya di SMP Adiaksa Medan, saya sebagai guru agama Islam menerapkan model pembelajaran TIPS, Things, Fair, Share, dan Show. TIPS merupakan model pembelajaran yang memiliki tujuan yang sangat jelas tentang apa yang akan dicapai oleh peserta didik, dengan langkah-langkah pembelajaran yang juga sesuai untuk mengakomodir kemampuan peserta didik yang berbeda, termasuk di dalamnya tentang apa dan bagaimana peserta didik dapat belajar dengan aktif dan juga kreatif. Peserta didik akan diajak untuk berpikir, sehingga tahu cara memecahkan suatu masalah, serta mewujudkannya dalam aksi nyata. Model pembelajaran TIPS ini diadopsi dari model Think, Pair, dan Share, yaitu model pembelajaran kooperatif yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat berpikir atau thinking, bekerja sama dalam kelompok atau pairing, berbagi atau share. Jika dihubungkan dengan tuntutan kurikulum merdeka, ketiga tahap ini belum sepenuhnya mampu mengakomodir hasil pikiran, ide, serta konsep peserta didik dalam melakukan aksi nyata. Sehingga dibutuhkan suatu tahapan lagi berupa wadah untuk mempertunjukkan aksi nyata peserta didik dalam bentuk show. Dalam pelaksanaannya, ada 4 tahapan dalam model TIPS ini, yaitu yang pertama, thinking. Pada tahapan ini, guru dalam kegiatan pembelajaran agama Islam akan mengajak peserta didik untuk berpikir. Contohnya, peserta didik berpikir tentang bagaimana pelaksanaan sholat jenazah. Ide-ide yang muncul dari pikiran mereka akan ditampung dan didokumentasikan sebagai bahan dalam penyusunan proyek mereka. Yang kedua, pairing. Peserta didik membentuk kelompok untuk mendiskusikan proyek yang sudah disepakati. Contohnya, pada tahap ini, di dalam materi sholat jenazah, guru akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok beranggotakan 2 orang. Mereka akan saling berdiskusi, saling bekerja sama, menyatukan satu pendapat mereka menjadi suatu gagasan tentang sholat jenazah tersebut. Tentang apa yang mereka ketahui sehingga membentuk suatu kesimpulan. Yang ketiga, sharing atau berbagi. Pada tahap ini, peserta didik akan menampilkan hasil proyek mereka di depan teman-teman mereka di dalam kelas. Guru akan memfasilitasi mereka dan memberi dukungan penuh kepada mereka untuk berani tampil di depan kelas. Yang keempat, show. Pada tahap ini, peserta didik akan menampilkan apa yang mereka kerjakan di luar kelas. Seperti pada kegiatan pembiasaan Rabu Religi, peserta didik akan menampilkan tentang pelajaran agama Islam yang mereka telah pelajari. Contohnya, mereka akan mempraktekkan tentang tata cara sholat jenazah di depan teman-temannya satu sekolah di SMP Adiaksa Medan. Bukan hanya itu saja, peserta didik juga bisa tampil di berbagai kegiatan
peringatan hari besar Islam seperti Isra Miraj dan juga Maulid Nabi. Peserta didik ada yang membaca ayat suci Al-Quran, mereka tampil di depan banyak orang, di depan teman-teman mereka. Dan selain itu, mereka juga tampil di masyarakat. Ketika ada yang meninggal dunia, mereka sudah bisa ikut untuk menyolatkan jenazah. Model pembelajaran tips dalam pelajaran agama Islam memberikan dampak yang sangat baik bagi peserta didik. Yang pertama, peserta didik berperan lebih aktif lagi dalam berbagai kegiatan keagamaan di SMP Adiaksa. Yang kedua, peserta didik lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Yang ketiga, terwujudnya interaksi dan juga kolaborasi sesama peserta didik. Yang keempat, rasa percaya diri peserta didik semakin meningkat. Yang kelima, peserta didik berani tampil di depan umum dan peserta didik lebih bebas lagi dalam berkreasi dan juga berapresiasi. Dalam pembelajaran agama Islam, kami menggunakan model pembelajaran tips, yaitu think, pair, share, dan show. Sebelum memulai pelajaran, guru akan memberikan pertanyaan. Kemudian kami dituntut untuk berpikir. Yang kemudian kami akan dibagikan kelompok dan akan mendiskusikan apa yang akan kami kerjakan. Kemudian kami presentasikan di depan kelas. Selain itu, kami juga mempresentasikannya di depan sekolah, seperti kegiatan Rabu Religi. Saya sangat senang dalam mengikuti model pembelajaran tips, karena saya dituntut dapat berpikir, bekerja sama, dan juga bisa membagi ilmu saya dengan satu sama lain. Namun, ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita sebagai guru. Yang pertama, pentingnya pengawasan kita kepada peserta didik kita. Yang kedua, banyaknya pemikiran peserta didik yang harus kita kembangkan. Yang ketiga, adanya peserta didik yang bergantung pada kelompok. Yang keempat, tentu adanya perselisihan antara peserta didik karena perbedaan ide. Aksi nyata yang telah dilakukan oleh guru dan peserta didik meliputi show kelas, yaitu show yang dilakukan dalam kelas dalam bentuk presentasi yang hanya disaksikan oleh teman dalam satu kelas mereka. Yang kedua, show sekolah merupakan aksi nyata yang ditampilkan di lapangan atau sekolah maupun aula. Show ini bisa digelar pada kegiatan pembiasaan religi. Dan ini setiap minggu akan terus berlangsung sampai 1 semester. Sejak diterapkannya model tips dalam pelajaran agama Islam di SMP Adiaksa, perilaku religius siswa semakin bertumbuh. Siswa jadi lebih bersemangat dalam belajar. Dapat dilihat dari hasil nilai raport mereka. Rata-rata nilai agamanya 90 ke atas. Dan dampak baiknya juga, siswa sudah mengerjakan sholat 5 waktu, yang sebelumnya masih ada yang bolong, masih ada yang tinggal, tapi saat ini sudah tidak ada lagi. Mereka akan sholat dalam keadaan apapun. Hal ini dikarenakan mereka sudah terbiasa berpikir kritis di awal penerapan model pembelajaran tips tadi. Sehingga mereka dapat berpikir dampak apa yang akan terjadi ketika mereka meninggalkan sholat 5 waktu. Selain itu, mereka juga lebih menghargai guru-guru mereka dan juga teman-teman mereka. Hal ini merupakan perwujudan dari dimensi berkebinekaan global. Selain peserta didik yang sangat antusias dalam pembelajaran PAI dengan model pembelajaran tips ini, orang tua juga ikut berpartisipasi. Mereka ikut mengawasi anaknya di rumah dan memberitahu kepada guru agama Islam jika anaknya telah mempraktekkan materi yang telah dipelajari pada hari itu. Tentunya hal ini sangat diharapkan bagi guru. Dengan adanya keterlibatan orang tua di rumah, akan mensukseskan pembelajaran yang diterapkan di kelas. Hal ini juga memberikan dampak besar bagi SMP Adiaksa, karena praktek langsung yang dilakukan siswa di lingkungannya. Jadi banyak orang tua yang tertarik untuk memasukkan anaknya di SMP Adiaksa Medan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah siswa lebih dari 100% dari jumlah peserta didik tahun 2024 berjumlah 198 orang. Keberhasilan ini tentunya membawa dampak yang besar terhadap kepercayaan berbagai pihak terhadap saya selaku guru agama Islam. Saya juga dipercayai mengisi berbagai pelatihan fardu kifayah di Desa 3 Binanga Kabupaten Karo, di Desa Pulau Bandring Kabupaten Asahan, dan di Desa Sidodadi Kabupaten Asahan. Semoga praktek baik yang saya lakukan di SMP Adiaksa Medan ini dalam pembelajaran PAI membawa dampak baik bagi pendidikan di Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.